Sayyidah Nafisah adalah cicit dari Imam Hasan. Jadi silsilahnya adalah Sayyidah Nafisah binti Hasan Al-Anwar bin Zaid bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Beliau bersuamikan Ishaq Al-Mu'tamin, anaknya Imam Musa Al-Kadhim, berarti cucunya Imam Ja'far As-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir. Jadi mereka masih sepupu jauh, kira-kira begitu. Sayyidah Nafisah ini seorang ulama perempuan, ahli hadis, ahli fiqh juga, tapi juga dikenal seorang abidah, seorang salihah, bisa disebut sebagai seorang sufi. Begitu ahlinya beliau di bidang ilmu-ilmu keagamaan, sehingga Imam Syafi'i menganggap Sayyidah Nafisah ini sebagai gurunya. Pertama, sufi perempuan meskipun banyak, itu tidak langsung dikenali banyak orang, ya. Tapi Sayyidah Nafisah ini adalah seorang sufiyah awal yang sangat dikenal di Mesir, kuburannya di Mesir, dan bukan saja seorang sufiyah, tadi sudah saya sebutkan, beliau juga seorang ahli hadis, seorang ahli fiqh, sehingga Imam Syafi'i, salah satu imam besar di kalangan Ahlus Sunnah, di antara 4 imam besar Ahlus Sunnah, tak jarang jika berijtihad tentang suatu hal, beliau sebelum mengumumkan hasil ijtihadnya, datang kepada Sayyidah Nafisah dan kemudian bertanya, apa ijtihad kakekmu tentang hal ini? Yang dimaksud, beliau ingin tahu ijtihadnya Imam Ja'far As-Shadiq, ya. Imam Ja'far As-Shadiq seperti kita kenal adalah juga gurunya Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ya. Jadi Sayyidah Nafisah ini adalah seorang mujtahidah juga. Ini yang membedakannya dengan para sufi perempuan yang lain. Keberadaan Sayyidah Nafisah ini saya kira merupakan satu mata rantai yang menghubungkan madhab ahli sunnah, khususnya Imam Syafi'i, dengan ajaran-ajaran ahli bait. Sebagai contoh, para tokoh atau ulama dzurriyyah Rasul di Hadramut, di Yaman Selatan, yang dikenal sebagai tokoh-tokoh Thariqah Alawiyah, ketika Sayyidina Ahmad bin Isa Al-Muhajir berhijrah dari Basrah ke Hadramut, kemudian melihat bahwa madhab para penduduk Hadramut adalah madhab Syafi'i, dengan tanpa rasa enggan mengadopsi madhab Syafi'i sebagai madhab mereka, dikarenakan kedekatan madhab Syafi'i dengan apa yang mereka anut dan mereka dapat sebagai warisan dari kakek-kakek mereka dari kalangan a'immah yang merupakan keturunan Rasulullah SAW. Dan Sayyidah Nafisah tampaknya yang berperan di dalam pemikiran Imam Syafi'i merupakan satu faktor penentu yang krusial dalam terdapatnya kesamaan dan diadopsinya mazhab Syafi'i ini ke dalam mazhab atau Thariqah Alawiyah atau Thariqah Bani Alawi. Sedemikian hormatnya Imam Syafi'i kepada Sayyidah Nafisah, sehingga ketika Imam Syafi'i sakit, Imam Syafi'i ini sering datang kepada Sayyidah Nafisah mewasiatkan agar jenazahnya nanti disolatkan di rumahnya Sayyidah Nafisah, dan dicatat di dalam catatan sejarah bahwa memang ketika Imam Syafi'i meninggal, jenazahnya dibawa ke rumah Sayyidah Nafisah dan kemudian disolatkan di sana. Saya tidak mengetahui dan tidak mendapatkan catatan khusus mengenai ajaran sentral Sayyidah Nafisah, tapi beliau seperti sudah saya sebutkan memang seorang ulama perempuan yang wawasan dan sebaran ilmunya sangat luas gitu ya. Saya tidak ingat bahwa Sayyidah Nafisah dicatat memiliki ajaran-ajaran khusus, tapi saya yakin ajaran Sayyidah Nafisah tentu sejalan dengan ajaran para imam Ahlul Bait, termasuk kakek-kakeknya dari Imam Hasan
bin Imam Ali bin Abi Thalib. Dan tentu saja seperti kita ketahui, ajaran Ahlul Bait ini bukan saja ajaran yang kemudian membentuk madhab Syiah, tapi juga Imam Ja'far Shadiq diakui sebagai imam besar di dalam madhab Ahlussunnah. Misalnya dalam buku Abu Zahrah tentang para imam madhab, selain 4 madhab itu disebutkan juga madhab Imam Ja'far, ya, yang membentuk baik madhab Syiah maupun madhab Ahlussunnah.